Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 87, sore menjelang malam, jam kerja yang telah usai. Pak Henry, salah satu bos perusahaan PT Intel Corporation, telah ada di rumah. Lalu, dia bertanya, "Kauri belum pulang, Ma?" Istrinya pun menjawab, "Belum ya, coba aku telepon dia. Jam segini kok belum pulang juga." Lalu, telepon Kauri pun berdering. Dilihatnya HP itu, ternyata mamanya yang telepon. Kauri pun mengangkatnya. Ririn masih ada di sebelah samping. Mamanya Kenshin dan ayahnya, terlihat, sudah masuk ke dalam. Dengan pelan agak berbisik, Kauri pun bicara, "Iya Ma." Mamanya pun bertanya, "Sudah lupa rumah nih putri Mama? Katanya tadi mau pulang. Kok belum pulang juga sampai jam segini?" Karena ada orang di sekitarnya. Kauri pun menjawab, "Masih di tempat yang sama Ma." Dirinya tak menyebut di rumahnya Kenshin. Segan atau malu ya dia? Atau merasa tidak enak hati kalau menyebut nama Kenshin. Rena dan Niken hampir sudah sampai. Tatapan mereka masih ke depan, sambil memerhatikan apa yang ada di sekitarnya. Ririn sendiri, lalu terbayang, sedikit benaknya melayang, tentang Kenshin di masa silam. Angannya teringat, sewaktu sekolah dulu, Kenshin memang cowok sederhana, yang tak banyak tingkah dan gaya, seperti halnya teman lainnya, yang bergaul hanya dengan status yang sama. Ririn berpikir sejenak, akan temannya itu, yang begitu sederhana. Apalagi, ini pertama kalinya ia berada di rumahnya Kenshin. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian, tibalah mobil Sirena, sudah ada di pintu depan. Mereka pun melihat alamat itu, alamat rumah yang sama dengan tulisan yang ada di dinding. Lalu, mobilnya pun berhenti. Niken dan Rena turun. Sirena yang malah bertanya, "Nit, apa ini rumahnya ya?" Niken menjawab, "Loh, kok lu tanya gue lagi? Emangnya gua pernah kesini apa?" Rena bicara, "Oh iya." Kemudian, Niken pun menyahut, "Kayaknya ini Sai." Mereka melihat rumah di depannya, yang begitu besar, tinggi, mewah, luas bak istana, berwarna putih semua. Lalu, keduanya pun berjalan ke arah pintu pagar. Suasana yang serba agak mendebarkan. Belum pernah dirasakan selain daripada waktu ini. Kenshin, hari ini, kedatangan 4 cewek bersamaan, di rumahnya. Suara bel pun berbunyi, pertanda ada orang di luar pagar. Petugas pun segera melihat dari pos jaganya. Lalu, dia segera membuka pintu itu. Kemudian ia bertanya, "Maaf mbaknya cari siapa ya?" Rena pun menjawab, "Maaf sebelumnya Pak, ini, apa benar rumahnya Kenshin ya?" Ketika mendengar tanya tadi, penjaga tersebut langsung menjawab, sembari ia berbisik kecil di hatinya, "Wah, rupanya, tuan muda ini, banyak fans ceweknya." Lalu, dia bicara, "Iya benar, tunggu bentar ya Mbak, saya panggilkan." Niken dan Rena, yang berdiri di antara batas pintu. Mereka menunggu, otomatis pandangannya tertuju ke halaman rumah Kenshin. Ada 2 mobil di sebelah kanan yang berhenti. Ada taman indah yang luas di sebelah kirinya. Nampak pula lampu hias di dalamnya. Mereka memerhatikan dengan seksama. Lalu, sampailah petugas tadi di ruang utama. Kenshin pun ditanya. Dengan pelan sekali ia bicara, "Maaf tuan muda, di luar ada orang yang mencari." Apa tuan muda mengenalnya? Karena merasa ini bisa dibilang sensitif, ajudan rumah itu berbisik lagi ke Kenshin. Lalu ia bicara, "Maaf tuan muda, ada 2 orang wanita di luar yang sedang menunggu. Salah satunya bernama Sirena." Kaget-kaget nih Kenshin, bingung-bingung nih dia, 2 sudah bikin galau gini. Kini, ditambah kedatangan 2 cewek lagi. Kenshin jadi gelisah, perasaannya jadi tak menentu, karena ia tahu, pasti ada sesuatu hal yang tak bisa diungkap. Kenshin jadi gelisah, mimik wajahnya berubah, karena berita yang baru tiba. Akhirnya ia pun bicara, dengan pelan ia menjawab, "Iya, Pak, saya kenal wanita itu." Ririn, rupanya memerhatikan. Kauri, baru saja menutup telepon. Meski melihatnya ke depan, Kauri rupanya agak curi-curi pandang. Karena dirasa, harus menemui tamu yang baru datang. Kenshin, mau tak mau, harus bicara pamit keluar. Ia berujar, dengan setengah malu, agak bingung, akan menyebut nama siapa yang dituju. Kenshin pun, bicaranya tak teratur. Logatnya agak kurang sempurna. Lantas ia bilang,
Maaf nih, keluar, boleh ya aku? Lokan, maksudnya apa itu? Ngatur bahasa aja agak rancu. Kaori dan Ririn yang mendengar itu, sampai bingung. Kalau saja bukan Kenshin yang bicara, pasti mereka agak berpikir jauh. Ririn pun menjawab, iya, silahkan. Kaori lain lagi, terlihat ia berdiri, seakan mau bilang pamit pulang juga. Namun, karena Kenshin rada agak bingung, ia pun keburu jalan bersama pengawal itu. Jadinya, Kaori mengira sendiri, agak dicuekin gitu. Lalu, ia pun duduk kembali ke posisi semula. Kenshin sampai di halaman luar, berjalannya agak pelan, sedikit sakit yang ditahan. Lalu, terlihat Rena dan Niken berdiri berada di pintu pagar. Keduanya pun memperhatikan. Rena agak berkaca melihatnya. Sekilas air mata ada di pipinya. Aduh, kayak ada apa aja. Kan ini bukan sinetron gitu. Si Niken pun demikian. Terlintas, seakan ia lupa siapa Kenshin sebelumnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.